kerja di luar negeri itu dengan alasan aku mau membiayai mamaku ya. Pada saat aku datang ke rumahnya itu pecah air mataku karena yang aku tanya tuh yang aku ulang-ulang tuh cuma satu. Kenapa papa nggak pernah telepon aku? Apartemenku tuh indah banget ya, kaca semua. Kalau aku buka kacanya, aku ke balkoni. Nah, aku tuh udah kepikiran, aku loncat aja dari Loncat. sini. Kalau kamu mau pulang, saya butuh ada yang ngejamin orang yang sama kamu untuk terus-terusan. Karena ini kamu akan bunuh diri kalau enggak. Karena kamu sudah mau bunuh diri, dia bilang gitu kan. Nah, kalau kamu nggak bisa, kamu masuk ke RSJ sekarang sama saya. Biar kamu setidaknya nggak bunuh diri gitu. Nggak utuh, aku nggak nyeritain kayak aku tuh ngelihat penyiksaan setiap hari. Papaku tuh ngejedotin kepala mamaku ke meja. Parah gitu loh penyiksaannya tuh. Nah, aku nggak pernah cerita kayak gitu. Mereka cuma tahu ya kayak, oh kamu sandwich generation udah. Aku ngerasa bahwa aku kayaknya harus bersuara deh. Kayak aku nggak mau ada orang-orang lagi yang jadi korban seperti kakak. Iya, betul. Gitu kan, aku nggak mau, aku harus speak up gitu, dan aku nggak mau lagi ada orang-orang yang jadi korban seperti aku, karena aku merasa aku tuh sangat privilege Rian. Aku bisa sekolah, aku S1 di UGM gitu kan. Yes. Setelah itu aku bisa kerja ke luar negeri gitu kan, dan juga yang ketiga, aku udah mencapai semua mimpi aku. Jadi di Denmark saat ini hidup aku tuh sudah sangat bahagia. Aku di rumah ini, kita udah bisa beli rumah dengan halaman yang luas, mobil Tesla terbaru, karir aku lancar. Maksudnya aku udah mencapai kesuksesan yang dulu aku bayangkan gitu. Jadi aku ngerasa mau apa lagi sih setelah ini gitu. Maksudnya kalau uang itu kan aku rasa uang nggak akan pernah habisnya ya, tapi hidup aku tuh sudah cukup. Nah dari situ aku ngerasa oke, mungkin saatnya aku membantu yang lain gitu, yang pick up for help others. Yes, yang mungkin dulu mereka merasakan kesendirian yang aku rasakan, merasakan rasa sakit yang aku rasakan, dan ketakutan dengan adanya stigma-stigma, kamu adalah anak durhaka, kamu adalah anak ini, anak itu kalau melawan, kamu adalah maling kundang, hidupmu tidak akan pernah bahagia kalau kamu melawan orang tuamu gitu kan. Dan aku udah membuktikan kalau hidupku bahagia kok, tercapai kok semua mimpi-mimpiku gitu, dan berarti itu nggak benar gitu loh, kita boleh menyelamatkan diri. Itulah background ya, tingkat kenapa akhirnya aku muncul gitu 3 bulan yang lalu di sosmed. Keren banget. Jadi ini memang wow. Pertama kali lihat Salsa tuh nggak nyangka sih. Ternyata ketika kita ngobrol nih, oh orangnya ternyata nggak sebrutal tulisannya ya. Tulisannya yang benar-benar brutal dan frontal. Kalau aku lihat, wow benar-benar wah ini nulis kayak gini banget di story-storynya benar-benar. Ternyata memang sebenarnya sama mama aja begitu mungkin ya kan kalau ketemu mama. Nah, terus bisa deep talk dengan kakaknya sampai segitunya. Kan itu kalau kamu nggak ada kehangatan, nggak ada penerimaan seperti itu, kakakmu nggak mungkin bakal ceritanya ke kamu, mungkin ke temannya yang lain atau ke kakak ceweknya mungkin. Tapi dia memilih cerita ke kamu karena kamu adalah aslinya orang yang hangat, orang yang mungkin bisa memberi petunjuk atau memberi saran ya, jadinya dipercaya ya. Itu menurutku sih ya oke lah, maksudnya kelebihanmu mungkin ya. Betul. Terus sebenarnya kalau kok kontennya harus tentang Malinda Kundang itu loh. Gimana sih? Ya sebenarnya gini ya, banyak doktrin dan stigma ya di masyarakat tentang anak itu harus berbakti apapun itu terhadap orang tuanya, dan itu salah satu dulu stigma yang aku percayai, aku yakini, dan aku hidup seumur Asian hidup parents, aku. Ya. Asian parents. Ya, selama sekarang kan aku umurnya 33 ya. 32 tahun itu aku hidup dengan stigma itu dan aku percaya itu. Jadi harus berbakti, memberikan segalanya kayak gitu kan, dan bahkan secara finansial pun tabungan aku tuh berkali-kali ya habis. Maksudnya beneran. Berarti kamu sempat jadi merasakan sandwich generation, jadi sandwich sudah kenyang. Sandwich daughter atau apa istilahnya? Aduh, udah kenyang Rian, aku kayak makanya aku sampai kerja ke luar negeri kan, karena aku tahu dulu aku kerja di Jakarta gajiku 5.800.000 gitu. Wow. Gimana aku bisa provide buat keluargaku kalau gajiku 5.800.000, buat hidup sendiri aja udah nggak cukup, bayar kosan udah 2 juta. Kosan 2 juta itu nggak ada jendelanya Rian, di Mampang perapatan.
Iya. Maksudnya udah berat banget ya hidup ya gitu kan. Iya. Dan Sumpek gitu udah. sumpah Apalagi Jakarta. udah mana kita kerjanya luar biasa gitu kan. Nah dan 8 dari to 5. oh lebih bahkan kan. Lebih ya. Kamu di Jakarta kalau kerja nggak pernah itu 5 mitos itu kamu sampai malam Oke. gitu. Dan akhirnya aku mikir kan, oke berarti aku nggak bisa provide. Kalau aku kayak gini, aku cari kerja di luar negeri dan dapat gitu kan di Malaysia. Aku kerja di luar negeri itu dengan alasan aku mau membiayai mamaku yang pada saat itu mau Jadi pensiun. masih dengan mindsetmu yang lama. Betul. Dan sebagai anak berbakti. Ya, anak berbakti. Karena itu maksudnya berbakti, aku juga karena sayang banget ya. Maksudnya sama dia sayang banget, terus hormat banget dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kesini-sininya hidup stres banget Rian, karena masalah itu nggak habis-habis, bertubi-tubi gitu loh. Dan keluarga itu kalau kita provide terus-terusan dan kita mau jadi hero buat keluarga ya. Maksudnya oh ada masalah ini nih kirim 5 juta, oh ada masalah ini nih kirim 3 juta, terus kayak gitu. Jadi mengandalkan kamu akhirnya. Betul. Dan aku udah kepentok beberapa kali dimana sampai aku akhirnya waktu itu depresi kan, aku sempat depresi yang aku harus berhenti kerja, bolak-balik ke rumah sakit jiwa karena memang harus ketemu sama psikiater kan, minum obat, dikontrol karena aku sempat mau bunuh diri. Nah terus udah depresi kayak gitu, aku nggak bisa kerja. Ternyata nggak ada yang bisa nolong aku secara finansial. Jadi aku ngerasa di situ, wah ini nggak benar kayak gini. Kita tuh nggak bisa memberi tanpa batas, walaupun kita sayang ke orang gitu, kita tetap harus menyelamatkan diri sendiri. Jadi mungkin save yourself first. Save yourself. Kalau kita naik pesawat ya, untuk oksigen itu kan instruksinya oksigennya dipakai ke siapa? Ke kita dulu, baru kita nolongin orang kan. Karena kalau kita udah lemah, kita mana mungkin bisa nolongin orang, kan gitu kan prinsipnya. Nah karena aku kemakan sama stigma malin kundang dikutuk jadi batu itu, terus jadi anak durhaka dan segala macam, kamu nggak akan punya rezeki, kamu akan nggak sukses, kamu masuk neraka, udah hidup menderita ya, mati masuk neraka lagi, ya ampun kapan aku bahagianya gitu kan. Nah kemakan itu semua, akhirnya aku ikutin dan ternyata salah pemikiran itu gitu. Jadi kamu mulai switch dari mindset lamamu itu baru 1 tahun ke belakang ini ya? Yang ekstrim iya. Yang ekstrim kan bener-bener kayak yang tadinya aku tuh kayak nggak ada batas ya Ren. Dan kan aku kan psikolog udah 8 tahun kan. Dan psikolog aku selalu bilang, kenapa kamu nggak bisa berhenti ngasih ke orang tuamu gitu. Maksudnya dia bilang gitu psikolog aku, karena apa? Karena kan uang itu nggak akan keluar kalau kamu nggak ngirim. Kenapa kamu gak itu toxic ya, maksudnya kayak toxic buat kamu tapi toxic buat orang tua juga. Dan aku jujur agak penasaran tadi kamu sempat mau suicide ya? Iya. Itu berapa tahun lalu sih Salsa? Oh itu lama banget, mungkin 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Berarti kamu masih posisi di Indonesia? Malaysia. Udah di Malaysia itu? Iya. Itu triggernya kamu waktu itu mau suicide itu karena udah terlalu tertekan atau gimana? Dan gimana kamu bisa mengatasi itu? Iya, jadi itu kan, jadi aku umur 21 tahun, itu papaku meninggal kan ya. Jadi papaku yang udah tadinya aku cerita itu, dia udah pergi dari rumah, udah gak hubungi, itu dia meninggal. Di saat itu aku tuh masih jadi orang yang hatinya mati keras. Jadi aku nggak pernah deal sama perasaanku, jadi semua tuh aku tekan gitu loh. Karena pokoknya aku harus kuat, aku perempuan kuat kayak gitu kan. Nah, papaku meninggal, aku datang ke rumahnya kan, dia udah nikah lagi kan. Pada saat aku datang ke rumahnya, itu pecah air mataku karena yang aku tanya tuh, yang aku ulang-ulang tuh cuma satu. Kenapa papa nggak pernah telepon aku? Sedih banget gitu kayak seorang anak gitu ya datang, kenapa papa nggak pernah telepon aku? Itu aku tanya di depan jasadnya dia gitu kayak, kenapa sejak papa nggak pernah? 7 tahun ya? Sejak kamu umur 7 tahun sampai kamu umur 21 ya. Wow. Itu makanya ada salah satu konten aku yang viral juga adalah aku bilang bahkan saat Merapi bagus, papaku tuh nggak nelpon, senggak peduli itu. Nggak gitu. Nanya keadaan keluarganya gimana? Nggak, sama sekali nggak. Dan di situ aku sebagai anak tuh merasa sangat nggak berharga banget ya sebagai anaknya. Maksudnya sampai udah worthless gitu kan, sampai hidup mati begini aja, aku tuh tetap nggak ada artinya gitu di mata bapakku untuk bisa
ngangkat telepon 5 menit aja. Kamu masih hidup, gitu aja gitu. Maksudnya gak usah macem-macem lah gitu. Kamu masih hidup, masih oke. Gitu. Ini aja tuh aku gak pantas gitu. Jadi pedih banget kan rasanya gitu. Nah terus setelah papaku meninggal, tapi di situ aku masih kayak masih dingin ya, masih memendam perasaan. Aku masih muda banget kan itu. Terus Iya. aku udah hidup berjalan, aku merantau ke Malaysia. Satu titik aku pulang ke rumah, ada sahabatnya papa aku datang ke rumah, dia ngomong gini sama aku. Aku dipanggilnya Dek, karena aku anak bungsu ya. Dek, Iya. Adek tuh tahu nggak sih kalau papa tuh sayang banget sama adik? Aku kayak, hah? Papa tuh sayang banget sama adik. Kan dulu tuh aku tuh mewakili UGM, mewakili Indonesia sampai ke debat dunia ya. Jadi aku tuh berprestasi banget. Aku dulu juga mahasiswa berprestasi satu UGM dulu tahun 2024 gitu ya. Jadi aku tuh berprestasi sekali gitu. Nah terus si sahabatnya itu bilang gini, ya waktu adik lomba-lomba debat kemana-mana, ke luar negeri, kan aku sering ke Jepang untuk lomba gitu kan. Sering, papa tuh selalu bilang, wah itu tuh dapatnya dari kepintaran saya. Dia bilang gitu kan. Nah terus aku cuma dengerin aja ya, karena kan dulu kan aku belum jadi orang yang kayak gini gitu, ngasih hormat kayak gitu-gitu kan, jadi aku dengerin aja. Nah terus pulang aku ke Malaysia, kayak goncang hidupku gitu, karena aku merasa, loh masa iya dia sayang, tapi kok dia nggak pernah menghubungin? Apa aku yang gila? Apa jadi kayak bingung gitu kan dalam diri itu. Satu. Kedua, saat itu karir aku lagi mencapai puncak kesuksesan. Jadi aku lagi waktu itu jadi Head of Business Development se-Asia Tenggara. Di mana anak buahku tuh orang dari berbagai macam negara, dari Eropa, dari mana-mana, dan rata-rata lebih tua. Aku yang paling muda biasanya di tim itu. Dan aku jadi head di situ. Itu kayak bener-bener yang stresnya kan luar biasa ya Rian ya. Di umur semuda itu punya tanggung jawab seperti itu gitu kan. Jadi stres kerjaan juga besar. Ketiga, stres finansial. Walaupun gaji aku besar, tapi sebenarnya yang aku setiap bulan itu tuh nggak banyak. Karena hampir semua aku kirim ke rumah. Ya kan, jadi kan itu stres banget ya secara finansial gitu loh. Maksudnya as a sandwich ya. As a sandwich kan gitu. Aku walaupun kayak orang teman-teman aku tuh selalu ngatain aku ya, maksudnya kamu tuh manajer besar ya, kamu handphone aku tuh dulu Oppo 7 tahun umurnya. Kamu handphone aja nggak mau gitu, beli handphone yang bagus. Karena aku ngerasa kebutuhan keluargaku tuh lebih penting gitu dibandingin kebutuhan aku gitu kan. Nah, situ ya. Keempat, aku dapat telepon dari mamaku. Dia bilang bahwa kakak cowokku itu dia leasing mobil. Tahu kan ngambil leasing mobil? Iya. Mobilnya hilang, dibawa kabur sama orang. Masalah lagi kan. Padahal itu di satu sisi mamaku tuh berperkara di pengadilan sama mantan suaminya, dan aku tuh ngebayarin lawyernya, pengadilannya, jadi kayak wah gitu, kayak banget lah ya. Gitu kan. Nah itu aku ngerasa kayaknya aku tinggal di apartemen yang udah bagus banget tuh ya. Aku tinggal di kayak bachelor pad yang cantik banget lah, pemandangannya ke bukit di Kuala Lumpur gitu kan ya. Itu satu-satunya yang kemewahan yang aku punya ya, yang aku kasih ke diri. Menghiburmu di sana. Menghiburku gitu kan di sana. Terus itu tuh di lantai 20-an, aku lupa ya 20 berapa. Dan itu kalau itu kan kaca semua tuh. Apartemenku tuh indah banget ya, kaca semua. Kalau aku buka kacanya, aku ke balkoni. Nah, aku tuh udah kepikiran aku loncat aja dari sini. Kalau aku jadi kepikiran gini, kalau aku loncat selesai semuanya. Aku udah capek hidup gitu. Aku udah capek jadi anak yang dari kecil sakit. Aku udah capek, aku udah mencapai karirku, tapi ternyata saat aku di puncak karir pun, aku tidak merasakan bahagia itu. Udah lah, akhirin aja gitu. Nah, begitu aku mikir, aku loncat aja dari sini, langsung ada bagian dari kepala aku gitu ya, atau mungkin dari Tuhan bisa juga ya kan, yang ngomong kalau kamu seberapa berat pun hidupmu, kamu tidak pernah kepikiran mengakhiri hidupmu. Wow. Gitu kan, ini bukan suara kamu. Gitu aku merinding sekarang ngomong kayak gitu. Ini bukan kamu yang ngomongin, ini bukan kamu. Gitu. Aku langsung pesen Grab ke emergency room. Dan di emergency room itu ternyata aku tuh memang udah depresi, jadi aku tuh udah nggak tidur dan udah nggak makan beberapa hari. Jadi begitu aku nyampe emergency room, dicek semuanya kan, darah segala macam, itu langsung dipasangin infus, semuanya udah rendah. Dan psikiaternya datang, aku dicek segala macam gitu kan, kondisi tubuhku dan segala macam. Dia bilang
kamu nih udah kena major depression disorder. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kalau kamu mau pulang, saya butuh ada yang ngejamin orang yang sama kamu untuk terus-terusan. Karena ini kamu akan bunuh diri kalau enggak. Karena kamu sudah mau bunuh diri, dia bilang gitu kan. Nah, kalau kamu nggak bisa, kamu masuk ke RSJ sekarang sama saya. Biar kamu setidaknya nggak bunuh diri gitu kan. Kamu aman di sana. Ya, kamu aman gitu. Nah, terus aku hubungin kan, aku nggak punya siapa-siapa kan, nggak ada keluarga di sana ya. Cuma teman-teman sahabat-sahabat aku gitu. Nah, aku hubungin lah sahabat-sahabat aku, datang, mereka kan nangis, sahabat-sahabat aku dan cowok-cowok loh. Nangis mereka di situ. Mereka kayak bener-bener yang sampai kayak nangis dan kayak, kok sampai kayak gini masa gitu, kok lo sampai segininya sa gitu, nangis gitu. Aku kayak liatnya lucu banget ya, maksudnya kok sampai lo sejatuh ini, gue nggak pernah tahu lo tuh semenderita ini gitu loh. Terus kan biasanya kan aku memendam terlalu dalam, memendam nggak cerita terlalu lama kan? Nggak, aku kayak cerita tuh dikit-dikit gitu loh Rian, maksudnya nggak yang aku tuh ngelihat, nggak utuh, aku nggak nyeritain kayak aku tuh ngelihat penyiksaan setiap hari, papaku tuh ngejedotin kepala mamaku ke meja, parah gitu loh penyiksaannya tuh. Nah, aku nggak pernah cerita kayak gitu. Mereka cuma tahu ya kayak, oh kamu sandwich generation udah, oh kamu masa kecil susah udah gitu. Tapi nggak yang dalam, karena aku juga nggak pernah mau ceritain gitu. Wow. Tapi sebenarnya tadi serius, kamu cerita ada suara yang seperti itu aku merinding sih, merinding banget. Aku juga. It's not you, itu bukan kamu sih, serius itu bukan kamu. Aku juga soalnya memang agak relate untuk